Seorang anak dilaporkan telah hilang setelah meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke bioskop. Tapi anak tersebut itu tidak kunjung pulang, yang membuat ibunya itu khawatir. Sayangnya semua usaha yang dilakukan ibunya ini tidak membuahkan hasil. Hingga ibunya wafat, anak tersebut tidak ditemukan. Bagaimana kisahnya dan peristiwa itu terjadi? Langsung aja. Dulu ada sebuah kasus yang menghebohkan negara bagian California, Amerika Serikat, yang terjadi sekitaran tahun 1920-an. Seorang ibu yang bernama Christine Collins yang tinggal di Lincoln Heights, Los Angeles, melaporkan kehilangan anak satu-satunya yang berusia 9 tahun. Anak tersebut bernama Walter Collins. Kasus kehilangan anak tersebut dikaitkan dengan sebuah kasus yang dulunya sudah pernah terjadi, bernama The Winfield Chicken Coop Murder, atau serangkaian pembunuhan yang terjadi pada tahun 1926 dan 1928 di dua kota di Amerika Serikat. Yang pertama Los Angeles dan yang kedua Riverside County, California. Pelaku pembunuhan kasus The Winfield Chicken Coop Murder ini bernama... Kronologi kehilangannya Walter Collins ini terjadi pada tanggal 10 Maret tahun 1928. Pada saat itu, anak ini tuh lagi pengen banget nih nonton ke bioskop dan meminta izin kepada ibunya dan meminta uang juga kan untuk pergi ke bioskop. Setelah diberi izin dan diberi uang, dia itu langsung meluncur tuh ke tempat bioskopnya. Tapi mohon maaf ya guys ya, karena informasi yang diberikan tuh sangat minim. Saya juga tidak mengetahuinya secara pasti apakah si Walter Collins ini berangkat sendirian atau berangkat sama teman-temannya. Biasanya kan rata-rata durasi film yang ada di bioskop itu paling lama 2 jam, paling lama sekalinya itu paling 3 jam ya. Tetapi pada saat itu hari sudah malam, si Walter ini belum kembali tuh ke rumahnya. Ibunya khawatir, kenapa ini anak belum pulang-pulang. Terus ibunya ini berinisiatif, siapa tahu kan anaknya bermain di rumah temannya. Namanya juga anak-anak kan, dia belum sempat bilang ke orang tuanya kalau dia tuh main ke rumah temannya. Tapi setelah ibunya ini mendatangi rumah teman-temannya Walter Collins, hasilnya nihil, tidak ada Walter Collins di sana dan teman-temannya tidak mengetahui di mana keberadaan si Walter Collins ini. Kemudian ibunya Walter yang bernama Christine itu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Untungnya pihak kepolisian di sana itu langsung sigap ya dengan laporan tersebut. Polisi yang mendapatkan laporan tersebut itu langsung melakukan pencarian. Mereka juga mendapatkan laporan kalau ada orang yang sempat melihat Walter Collins yang berada di pom bensin di sebelah utara kota. Anehnya anak tersebut itu berada di dalam mobil, duduk di kursi belakang, namun tubuhnya itu dibungkus dengan koran. Untungnya saksi tersebut itu menangkap ciri-ciri orang yang membawa Walter Collins. Wajahnya itu seperti orang Italia, dia juga tidak sendirian, ditemani dengan seorang wanita, kata saksi tersebut. Laporan dari teman-temannya Walter juga mengatakan kalau ada orang asing yang masuk ke kota mereka pada saat dimana si Walter ini hilang. Kemudian untuk mempercepat pencarian diadakanlah kampanye, disebarkan tuh poster-posternya Walter Collins, ditempel di mana-mana di sudut-sudut kota. Tapi menurut kabar yang beredar, Walter ini diculik ketika dia pergi ke bioskop. Awalnya si ibu yang bernama Christine Collins ini menduga kalau ayahnya lah yang menjadi pelaku. Atas dasar ayahnya itu pernah terlibat dalam dunia kejahatan, bahkan pernah menjadi narapidana karena perampokan bersenjata. Tetapi hasilnya nihil juga, ayahnya bukan pelaku utama dari kasus penculikan ini. Karena belum juga ditemukan, hilangnya Walter ini menjadi topik utama berita pada saat itu yang selalu dinanti-nantikan masyarakat Los Angeles. Tetapi karena kinerja kepolisian pada saat itu lambat banget, ditambah lagi kasus korupsi yang menggerogoti kepolisian saat itu, sehingga masyarakat tidak lagi menaruh kepercayaan kepada kepolisian Los Angeles. Setelah 5 bulan hilangnya Walter, ada sebuah titik terang nih, ditemukan seorang anak laki-laki yang mengaku yaitu sebagai Walter Collins. Dia ditemukan di negara bagian Illinois. Kemudian pihak kepolisian yang mengetahui hal tersebut langsung mengirimkan foto anak yang mengaku Walter itu kepada ibunya yang bernama Christine. Bahkan ibunya ini sempat memberikan uang sebesar $70 untuk memulangkan anak tersebut ke Los Angeles. Tidak hanya itu, sebagai bukti keberhasilan kepolisian Los Angeles pada saat itu karena sudah menemukan dan mempertemukan orang tua yang bernama Christine Collins dan anaknya yang bernama Walter Collins. Mereka dipertemukan nih. Tujuannya kepolisian mengundang media pada saat itu ya tidak lain dan tidaklah bukan adalah untuk memulihkan nama baik mereka, karena sebelumnya sempat tercemar karena kasus ini tuh lama banget ditangani oleh mereka. Tapi disinilah masalahnya. Kenapa? Karena pada acara itu
Christine bilang kalau anak laki-laki tersebut bukanlah Walter Collins. Seorang kapten yang bernama J.J. Jones yang merupakan petinggi kepolisian Los Angeles pada saat itu, dan dia juga yang bertanggung jawab atas kasus ini, kemudian menyuruh Christine ini untuk membawa anak tersebut pulang ke rumahnya, paling tidak 3 minggu gitulah. Tapi mohon maaf ya guys ya, karena informasi yang sangat minim, saya itu tidak mengetahui alasan dibalik kenapa Kapten J.J. Jones ini menyuruh ibunya yang bernama Christine Collins untuk membawa anak tersebut. Ya kemudian ibunya mengalah lah, daripada nanti urusannya ribet kan, dengan terpaksanya membawa anak tersebut. Setelah 3 minggu membawa anak tersebut, Christine Collins ini menemui lagi Kapten J.J. Jones dan bersikeras kalau anak tersebut itu bukanlah Walter yang merupakan anaknya. Tapi di sini Kapten J.J. Jones ini melakukan hal yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dan saya ini menganggap suatu kejadian yang lucu yang dilakukan oleh kepolisian Los Angeles pada saat itu. Kapten J.J. Jones ini memutuskan untuk menangkap Christine Collins dan menjebloskannya ke bangsal psikiatris Los Angeles County Hospital yang merupakan sebuah rumah sakit jiwa, dan ibunya Walter ini yang bernama Christine Collins diberi kode 12 atau sebuah istilah yang digunakan untuk memenjarakan seseorang yang dianggap sulit atau menyulitkan pihak kepolisian. Aneh kan? Gak habis pikir. Ajaibnya anak tersebut itu berhasil meyakinkan pihak kepolisian dan psikiater kalau dia adalah Walter Collins yang hilang. Akhirnya Kapten J.J. Jones ini dibuat bingung sama anak tersebut dan melakukan investigasi secara khusus, dan dia baru merasa kalau memang ada yang aneh pada anak tersebut. Ya memang kan dari awal ibunya sudah bilang kalau anak tersebut bukanlah Walter Collins, tapi Kapten J.J. Jones ini ngotot dan membawa anak tersebut itu ke psikiater di Los Angeles County General Hospital. Saat berada di sana selama beberapa hari, Kapten J.J. Jones ini kemudian mencoba menggali keterangan dari anak tersebut. Ternyata dugaannya benar kalau anak tersebut bukanlah Walter Collins. Ternyata dia adalah seorang penipu. Kok bisa ya pihak kepolisian itu ditipu, dimainkan sama seorang anak kecil? Seharusnya kan dilakukan dulu penyelidikan kan, apakah ini benar Walter Collins atau bukan. Tetapi ya mungkin kurang pertimbangan kali ya sepertinya. Anak tersebut itu baru mengakui kalau dia bukanlah Walter Collins, tapi dia bernama Arthur Hutchins dari Wayne File. Menurut cerita anak tersebut, setelah ibunya meninggal, dia itu dirawat oleh ibu tirinya. Namun bukannya diperlakukan seperti anak sendiri, diberikan kasih sayang, perhatian. Malah si Arthur Hutchins ini yang mengaku Walter Collins disiksa sama ibu tirinya. Bahkan dia itu sering dipukul, sering dikurung di kamar mandi, karena perlakuan ibu tirinya ini membuat Arthur Hutchins itu muak dengan perlakuan ibu tirinya, dan dia itu kemudian memutuskan untuk kabur dari rumah tersebut dan menumpang sebuah kendaraan umum lah, entah pergi kemana, yang pokoknya dia harus keluar dari rumah tersebut. Hingga pada suatu hari dia itu berhenti di sebuah kafe yang berada di Illinois. Menurut keterangannya, dia itu mendengar kalau ada anak laki-laki dari Los Angeles yang hilang. Kemudian ada seorang gelandangan yang mencoba berinteraksi dengan Arthur Hutchins. Pada saat itu, gelandangan tersebut dibilang kalau wajahnya itu mirip dengan Walter Collins, karena memang fotonya Walter Collins ini tersebar di mana-mana ya. Arthur yang melihat poster tersebut itu menganggap kalau ini adalah sebuah kesempatan emas dan tidak boleh disia-siakan. Dia juga berharap kalau bisa memiliki keluarga yang baru. Kemudian dia itu bergegas merubah penampilannya sampai mirip dengan Walter Collins yang terpampang di poster. Kemudian dia itu pergi ke kantor polisi. Sesampainya di sana, dia itu mengaku sebagai Walter Collins, anak yang hilang dari Los Angeles. Tapi dengan polosnya, polisi malah mempercaya anak tersebut, bukannya melakukan penyelidikan terlebih dahulu ya, dari mana asal-usul anak tersebut. Kemudian ibunya Walter yang bernama Christine ini dibebaskan setelah 10 hari. Arthur ini mengaku kalau dia itu bukanlah Walter, karena sebelumnya kan si Christine ini dijebloskan dalam rumah sakit jiwa gitulah pokoknya. Sebenarnya pencarian itu sudah diupayakan selama bertahun-tahun, tetap aja hasilnya itu nihil sama sekali. Diduga anak yang berusia 9 tahun ini telah menjadi korban pembunuhan berantai terhadap anak-anak. Kasusnya tersebut itu dinamai dengan Wayne File Chicken Cup Murder. Kasus Wayne File Chicken Cup Murder sendiri itu sebuah kasus yang terjadi di Riverside County, California, yang terjadi pada tahun 1926 dan 1928. Waktu yang sama ketika si Walter ini hilang, teman-teman. Makanya banyak yang mengaitkan kalau hilangnya Walter ini dikaitkan dengan kasus tersebut. Pada kasus pembunuhan Chicken Cup Murder ini, pelakunya itu bernama Gordon Stewart Northcote. Dia itu melakukan penculikan terhadap anak-anak. Setelah itu dia membawanya tuh ke peternakan miliknya
di Winefile. Di sana para korban yang masih di bawah umur dilecehkan, disiksa, hingga dibunuh. Motifnya sendiri saya belum mengetahui secara pasti ya teman-teman, mohon maaf karena informasinya yang diberikan tuh sangat minim juga. Perbuatan keji Gordon ini mirisnya dilakukan bersama ibunya yang bernama Sarah Lois. Pada saat polisi melakukan penggerebekan peternakan ayam tersebut, mereka menemukan banyak banget anggota tubuh yang tidak lagi utuh yang dikubur di banyak tempat di dalam peternakan tersebut. Diduga Walter ini menjadi salah satu korbannya. Di peternakan tersebut itu ada seorang keponakannya Gordon yang bernama Sanford Clark, dia itu dari Kanada. Jadi selama 4 tahun dia itu bekerja di peternakan milik pamannya ini. Ternyata menurut pengakuannya Sanford Clark, ya pokoknya itulah. Ternyata itu sudah sering dipaksa oleh pamannya yang bernama Gordon untuk melakukan kejahatannya. Akhirnya Gordon ini kedapatan melarikan diri ke Kanada bersama ibunya. Ya, tetapi tidak berhasil ya. Dan mengaku itu sudah membunuh sampai 9 anak laki-laki. Tetapi tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat si Gordon ini. Dia itu terbukti cuman membunuh 3 orang anak laki-laki yang ditemukan jasadnya itu di dalam peternakannya ya. Nah, dari sinilah kasus tersebut itu berkaitan dengan hilangnya Walter Collins. Pada saat itu keponakannya Gordon yang bernama Sanford Clark ini ditahan ya karena urusan keimigrasian gitulah, karena dia kan dari Kanada. Kemudian dia itu memberikan foto anak laki-laki yang pernah menjadi korban di peternakan milik mamanya itu. Dengan harapan polisi itu bisa menemukan jasad mereka sebagai bukti ya. Dan benar, ternyata setelah ditanyai, Sanford Clark ini mengetahui bahkan mengenali Walter Collins. Saat itu juga Sarah Lois yang merupakan ibunya Gordon ini mengakui pernah terlibat. Namun anehnya ibunya Gordon ini menarik pengakuannya kalau dia itu tidak berkaitan dengan Walter Collins. Setelah mengakui, dia menarik kembali pernyataannya. Tapi memang tidak ada bukti yang konkret yang bisa dipertanggungjawabkan pihak kepolisian untuk menjerat mereka. Kepolisian Los Angeles itu pada saat itu dibuat bingung dan mencoba menutupi kasus Walter ini dan mengeksekusi Gordon atas kejahatannya. Kemudian Christine, ibunya Walter ini, diberikan kunjungan tuh singkat untuk bertemu dengan Gordon, si pelaku Chicken Cup Murder. Setelah mereka bertemu, entah mengapa ibunya Walter ini merasa kalau putranya itu masih hidup. Kemudian Christine Nicole ini bertanya kepada Gordon apakah dia telah membunuh anaknya. Tapi jawabannya Gordon ini berbelit-belit dan tidak konsisten, dan ibunya Walter ini bernama Christine menganggap bahwa Gordon ini sudah karena memang jawabannya itu benar-benar berubah-ubah ya, tidak bisa dipercaya. Jadi selama bertahun-tahun Christine, ibunya Walter ini menolak percaya kalau anaknya telah menjadi korban dari kasus Winefile Chicken Cup Murder dan berharap suatu hari nanti anaknya itu bisa ditemukan. Namun sedihnya Walter ini tidak pernah ditemukan, bahkan sampai ibunya Christine Collins itu meninggal pada tanggal 8 Desember tahun 1964. Jadi menurut saya pribadi kasus ini menjadi kasus cold case yang masih menjadi penuh misteri. Siapa sebenarnya yang melakukan penculikan terhadap Walter? Begitulah teman-teman ceritanya Walter Collins yang tidak pernah ditemukan. Entah itu dia menjadi salah satu korban dari kasus Winefile Chicken Cup Murder atau enggak, tidak ada buktinya sama sekali. Bahkan pihak kepolisian Los Angeles tidak berhasil mengungkap kasus ini. Dan kegigihan ibunya mencari anaknya ini benar-benar mengandung bawang ya teman-teman, patut menjadi contoh. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Buat teman-teman yang mempunyai kritik dan saran, silahkan aja langsung komentar di bawah ya teman-teman. Buat yang mau diskusi juga silahkan langsung komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.